Haleluya, shalom semua. Happy morning. Selamat pagi. Hari ini kita lanjut ya Matius 25. Amen. Matius 25 ayat 1 ya, ayat penting. Ayat 1, Yesus mengajar tentang kerajaan syurga ya, melalui perumpamaan 10 gadis ya. Ini mengajar kita tentang persiapan. Ayat 14 ya, Tuhan seterusnya mengajar tentang kerajaan syurga melalui perumpamaan tentang talenta. Nah, ini mengajar kita untuk setia ya, melakukan kehendak Tuhan melalui karunia-karunia yang kita miliki. Ayat 31, Yesus menyatakan bahwa dia akan kembali dan dia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya dan akan mengadakan penghakiman terakhir. Ya. Okey, judul perikop ayat 1 sampai 13, Yesus mengajar tentang kerajaan syurga melalui perumpamaan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, ya. Ayat 14 sampai 30, Yesus juga mengajar tentang kerajaan syurga melalui perumpamaan tentang talenta, ya, tentang talenta. Dan akhir sekali perikop ya 31 sampai 46, Yesus jelaskan tentang apa yang terjadi pada penghakiman terakhir. Okey saudara, tolong baca Matius 25, satu kebenaran yang terdapat dalam pasal 25 dan aplikasinya. Saudara, bila saudara baca kembali Matius ya 25 ayat 31 sampai 46, di sini Yesus menjelaskan apa yang akan terjadi pada waktu penghakiman terakhir. Dikatakan semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan takhta kemuliaan Yesus Kristus dan akan dipisahkan, ya, satu kelompok besar ke sebelah kanannya dan kelompok yang kedua di sebelah kirinya. Amen. Ya, dan kepada kelompok kanan yang disebut domba, ya, bangsa domba, merekalah yang diberkati Tuhan Yesus dan diberi kerajaan syurga. Tetapi kelompok yang di sebelah kiri yang disebut kelompok ya kambing, mereka dikutuki dan dibuang ke tempat siksaan yang kekal. Saudara, apakah perbedaan antara dua kelompok ini? Ya, kalau kita membaca kembali perumpamaan itu, kita lihat Yesus memuji kelompok domba kerana mereka setia dalam melakukan pekerjaan baik. Ya, sila baca ayat 35 dan 36. Tetapi Tuhan memarahi kelompok kambing sebab mereka tidak melayani ya mereka yang berkekurangan. Baca ayat 42 sampai 43. Ya, 42 sampai 43. Saya mau tanya, adakah di sini Tuhan Yesus mengajar bahawa seseorang diselamatkan kerana perbuatan baik? Ya. Tidak. Kunci kepada perumpamaan Yesus terdapat dalam ayat 46. Firman Tuhan berkata, tetapi orang benar ya akan terima hidup ya ke dalam hidup yang kekal. Mereka lah yang disambut ke dalam kerajaan syurga. Dengan kata lain, Tuhan Yesus berkata orang yang benar, iaitu orang yang diselamatkan melalui Injil, akan mempamerkan sifat Yesus. Dan mereka pasti melakukan pekerjaan baik seperti apa yang disebut di ayat 35 dan 36. Baca juga Efesus 2 ayat 10. Ya, orang yang diciptakan di Yesus ciptakan untuk pekerjaan baik. Ya. Saudara, ini mengajar kita bahawa jemaat Tuhan, anak Tuhan, kita wajib perhatikan orang yang lemah dan miskin kerana Tuhan Yesus juga ya selalunya memperhatikan mereka yang lemah dan miskin. Ya, itu sebab di gereja FGC, aplikasi kita adalah bahawa setiap sidang ditantang harus terlibat dalam pekerjaan kebajikan. Mereka harus melayani organisasi kebajikan. Dan setiap tahun kita adakan acara Hunger Fast
ya, hunger fast, di mana jemaat ditantang berpuasa dan simpan wang yang seharusnya mereka belanja untuk makan. Dan wang itu kemudian disalurkan kepada orang-orang miskin, kepada pekerjaan kebajikan. Amen. Jadi marilah kita pamerkan sebagai anak-anak Tuhan, pamerkan sifat Yesus Kristus. Ya, kita harus wajib ya perhatikan orang yang lemah, orang yang miskin, dan usaha menolong mereka. Sebab hal-hal ini ya berkenan kepada Tuhan. Haleluya. God bless us. Amen.